Hai teman-teman, selamat datang di kelas online saya dengan materi rok panjang dan saya menamakannya false skirt. Tapi ini sebenarnya bisa untuk rok panjang, medium atau pendek. Dan di sini saya menggunakan cotton rayon play 3. Ini playnya setara dengan play sport atau katun Bali small. Dan untuk hakpennya saya menggunakan yang 3 mili atau nomor 5. Kita juga butuh gunting dan penanda. Dan untuk rok ini sendiri bisa untuk segala size. Jadi nanti untuk size-nya difitkan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, kita mulai saja tutorial kita untuk false skirt. Oke, jadi untuk false skirt ini saya menggunakan basicnya itu menggunakan dua pola diagram seperti ini. Dan untuk false skirt sendiri itu akan ada beberapa bagian, jadi kita nggak langsung sekaligus merajut gitu, ada beberapa bagian. Nah, bagian pertama kita akan menggunakan pola yang ini. Ini bagian pertama itu segitiga, jadi untuk bagian yang atas. Dan pola ini sebenarnya pola lurus aja, tapi nanti kita bikin menjadi segitiga. Dan sebenarnya diagram ini diagramnya orang kidal ya, karena untuk chain naiknya yang di sebelah kiri. Tapi kita masih tetap bisa menggunakan walaupun kita nggak kidal. Oke, jadi kita akan buat bagian satu itu segitiga seperti ini. Nah, di sini teman-teman tentukan dulu lingkar panggul. Kenapa saya menggunakan panggul? Karena nanti misalkan kita menggunakan lingkar pinggang, takutnya itu nggak masuk. Pas kita pakai nggak masuk. Nah, di sini lingkar panggul dulu. Saya 80 cm. Lalu bagi 2 sama dengan 40 cm. Dan untuk chain awal yaitu kelipatan 10 plus 3 yang setara dengan 40 cm atau setengah lingkar panggul. Jadi di diagram yang pertama ini foundation chain-nya itu multiple of 10 plus 3. Dan saya dapatnya chain 80 plus 3. Dan ini saya sudah buat chain 80. Lalu plus 3, 1, 2, 3. Dan row 1 kita mulai dari chain keempat dari hook. 1, 2, 3, berarti 4-nya di sini. Kita pakai yang bum loop yang di belakang. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini.
lalu buat double crochet pada setiap stitch. Jadi kalau biasanya kita masuknya di stitch yang depan, sekarang kita masuk di stitch yang belakang. Oke, double crochet pada setiap stitch. Dan untuk saya dapatnya 80 plus 1 karena chain 3 yang awal ini kita hitung sebagai double crochet. Nah, ini silakan dilanjutkan sampai row 1 selesai. Double crochet pada setiap stitch. Dan ini row 1-nya selesai. Sekarang kita lanjut ke row 2, dan di row 2 kita akan mulai masuk ke motif diagram bagian pertama kita. Jadi pada row 2 kita akan buat double crochet, chain 4, skip 4, 1, 2, 3, 4, lalu buat V yang isinya double crochet, chain 4, double crochet dalam satu stitch, lalu chain 4 dan skip 4. Dan ini diulang sampai tersisa satu stitch terakhir pada row 2. Oke, kita mulai putar, lalu kita buat chainless double crochet. Tarik benangnya agak panjang seperti ini, lalu pegang benang yang di hook, dan ini pegangan benang yang di hook jangan sampai lepas. Putar, masuk ke dalam stitch, ambil benang dan tarik, terlihat ada 3 loop, ambil benang keluar 2, sisa 2 loop, ambil benang keluar 2, dan jadi double crochet. Lalu chain 4, 1, 2, 3, 4, skip 4, 1, 2, 3, 4. Di stitch kelima kita buat V, double crochet, chain 4, 1, 2, 3, 4, double crochet lagi pada stitch yang sama, lalu chain 4, 1, 2, 3, 4, dan skip 4, 1, 2, 3, 4, kita skip. Kita lanjutkan ke pengulangan yang kedua. Jadi ini pengulangan yang pertama, kita lanjutkan ke pengulangan yang kedua. Tadi skip 4, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini kita bikin lagi double crochet, lalu chain 4, 1, 2, 3, 4, lalu skip 4, 1, 2, 3, 4. Buat V, yaitu double crochet, chain 4, lalu double crochet dalam satu stitch,
chain 4, 1 2 3 4 dan skip 4 stitches, 1 2 3 4. Kita lanjutkan pada pengulangan ketiga, 1 2 3. Oke, di sini double crochet, chain 4, 1 2 3 4, skip 4, 1 2 3 4, lalu V, double crochet, chain 4 dan double crochet pada stitch yang sama, lalu chain 4 dan skip 4, 1 2 3 4, dan silakan dilanjutkan pengulangannya sampai tersisa 1 stitch terakhir. 1 stitch terakhir itu berarti yang chain 3 di awal ini, tersisanya nanti yang ini. Oke, silakan dilanjutkan dulu sampai tersisa 1 double crochet terakhir atau chain 3. Dan ini saya row 2 hampir selesai. Setelah V yang terakhir, lalu chain 4 skip 4, dan di stitch yang terakhir kita buat double crochet. Skip 4, 1 2 3 4. Berarti double crochetnya di atasnya chain 3. Dan row 2 selesai. Jadi row 2 ini saya dapatnya 8 motif. Kenapa 8 motif? Karena chain awal kita kelipatan 10 dan saya membuat chain 80 plus 3. Oke, kita hitung. Double crochet V ini 1 motif. 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Nah, sekarang kita lanjutkan ke row 3. Berarti ini row 2, sekarang kita ke row 3. Nah, di sini kalau di diagram asli kan untuk row 3, jadi ini saya sudah coret ya, 2 3. Row 3 kita buat double crochet chain 2. Ini double crochet chain 2. Kalau awalnya berarti chain 5. Chain 5 itu double crochet, chain 3-nya sebagai double crochet chain 2. Nah, tapi karena kita akan membuat bagian pertama ini menjadi segitiga, jadi awalnya ini kita akan buat single crochet pada chain 4 yang awal, dan nanti terakhirnya berarti yang di sini kita juga bikin single crochet. Jadi awalnya single crochet, akhirnya juga single crochet. Oke, single crochet. Jadi langsung yang ini, kita nggak pakai ini, kita langsung, jadi kita kurang decrease 1 stitch, 2 double crochet chain 2 nya kita decrease. Jadi kita mulainya langsung di single crochet ini dan berakhir di single crochet juga. Oke, single crochet, lalu buat 3 double crochet chain 2, 3 double crochet pada chain 4 space, chain 4 nya V, lalu single crochet pada chain 4, lalu chain 4, dan skipnya berarti kita skip yang double crochet tunggal ini. Oke, begini. Ini row 2 selesai, kita ke row 3.
3 tanpa chain, tanpa bantuan naik, langsung buat single crochet pada chain 4 space. Pada chain 4 space berikutnya yang V, buat 3 double crochet, 1 2 3 chain 2 3 double crochet. Lalu single crochet pada chain 4 berikutnya ini dan chain 4, 1 2 3 4, lalu skip stitchnya double crochet, dan ini dibuat diulang sampai row 3 selesai dan terakhirnya nanti single crochet pada chain 4. Oke, kita buat pengulangan yang kedua. Setelah skip double crochet, single crochet pada chain 4 space, lalu pada chain 4 space berikutnya buat 3 double crochet, 1 2 3 chain 2 lagi double crochet 3 kali, 1 2 3 single crochet pada chain 4 berikutnya dan chain 4, lalu skip double crochetnya. Nah, seperti ini. Ini saya baru dapat 2 dan saya harus dapat 8. Jadi di setiap V ini kita isi dengan 3 double crochet, chain 2, 3 double crochet. Nah, ini silakan dilanjutkan sampai pada V yang terakhir, V yang ini, dan yang setelah bikin 3 double crochet, chain 2, 3 double crochet pada V yang terakhir, lalu single crochet pada chain 4 yang paling terakhir. Dan ini setelah kita buat 3 double crochet, chain 2, 3 double crochet pada V-stitch. Oke, 3 double crochet, chain 2, 3 double crochet, selanjutnya kita sebut kerang biar lebih gampang. Oke, lalu yang terakhir berarti kita buat single crochet pada chain 4. Dan row 3 selesai. Nah, row berikutnya sebenarnya kita hanya akan membuat pengulangan seperti pola row 2 dan row 3 ini. Jadi buat V-stitch, lalu di atasnya buat kerang. Oke, ini row 3 selesai. Sekarang kita ke row 4. Jadi sebenarnya row 4 itu sama seperti row 2. Hanya saja penempatan untuk double crochet dan V-stitch-nya itu kita sekarang di chain space, bukan di stitch-nya double crochet. Karena kalau row 2 penempatan double crochet dan V-stitch itu ada di stitch-nya double crochet. Jadi di chain 4 awalnya kita buat double crochet ini. Jadi karena ini bentuknya segitiga, dan kita mulai R1-nya dari atas ini. Jadi makin ke bawah motifnya selalu berkurang 1. Kalau
row 1 ini saya punya 8. Berarti pada row 2 saya harus punya 7. R2. R1, R2, R3, R4. R4 saya harus punya 7. 7 yang grupnya V-stitch, lalu R5 juga sama, masih 7 karena kita buat kerang. Oke. Kita langsung aja ke row 4. Jadi buat double crochet pada chain 2 space, lalu chain 4, lalu kita skip 4. Skip 4 itu ini kita punya 3 double crochet dan single crochet. Lalu buat V-stitch, double crochet chain 4, double crochet pada chain 4 space, lalu chain 4 dan skip 4. 1, 2, 3, 4. Dan pengulangannya dari double crochet yang ada di chain 2 space. Kita putar dulu. Nah, kita akan mulai pada chain 2. Jadi kita slip stitch dulu sampai mencapai chain 2 space. Slip stitch, slip stitch, slip stitch, pada chain 2 space slip stitch sekali. Dan kita mulai row 4. Kita buat chainless double crochet seperti ini, masuk ke chain 2, ambil benang tarik, terlihat 3 loop, ambil benang keluar 2, tersisa 2 loop, ambil benang keluar 2, lalu chain 4, 1, 2, 3, 4, dan kita skip 4 juga, 1, 2, 3, 4, single crochetnya ini stitch keempat, kita ketemu dengan chain 4 yang di atasnya double crochet, kita buat V stitch, double crochet, chain 4, double crochet pada chain 4 space, lalu chain 4 dan skip 4, 1, 2, 3, 4, dan buat pengulangan berikutnya, double crochet pada chain 2 space, lalu chain 4, skip 4, 1, 2, 3, 4, ketemu dengan chain 4 yang di atasnya double crochet, buat V stitch, double crochet, chain 4, double crochet, chain 4, dan skip 4, 1, 2, 3, 4, lalu ketemu dengan chain 2 berarti pengulangan berikutnya. Oke, dan ini silakan dilanjutkan sampai pada kerang yang terakhir. Kerang yang ini kita isi dengan double crochet. Jadi harus sama. Yang di awal kita buat double crochetnya di atasnya chain 2, dan pada chain 2 yang terakhir kita juga isi dengan double crochet. Dan row 4 selesai. Kita harus punya V stitch-nya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sekarang kita lanjut ke row 5.
row 5 itu sama seperti row 3. Jadi kita akan buat kerang. Dan kalau kita pada row yang kita buat kerang berarti dimulai dengan single crochet dan diakhiri dengan single crochet. Single crochetnya ada di chain 4. Oke, ini adalah chain 4 double crochet. Row 4 selesai, kita putar. Chain 4 pertama yang kita temuin langsung buat single crochet. Pada chain 4 berikutnya berarti chain 4-nya V-stitch, kita buat kerang. 3 double crochet, 1 2 3, lalu chain 2 dan 3 double crochet. 1 2 3, lalu single crochet pada chain 4 berikutnya dan chain 4. 1 2 3 4, skip double crochet. Dan ini adalah pengulangannya. Jadi sama seperti row 3. Kita lanjutkan pada pengulangan kedua, single crochet pada chain 4 space, lalu buat kerang pada chain 4 space berikutnya, chain 4-nya V-stitch, 1 2 3, chain 2, lalu lagi 3 double crochet, 1 2 3, lalu single crochet pada chain 4 berikutnya, chain 4, 1 2 3 4, dan skip stitchnya double crochet seperti ini. Dan ini silakan dilanjutkan sampai pada V-stitch yang terakhir. Berarti yang ini V-stitch yang terakhir isi dengan kerang, lalu single crochet pada chain 4 space yang terakhir. Dan motif kerang kita ada 7. Karena di row 2 ini saya ada 8, berarti row 4 dan 5 saya punya 7 kerang. Silakan dilanjutkan sampai row 5 selesai. Dan row 5 selesai, kita hitung dulu jumlah kerangnya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, jadi sudah berkurang 1. Berikutnya row 6 ya. 1 2 3 4 5. Oke, row 6. Nah, untuk row berikutnya sampai nanti kerangnya ini, motifnya ini tersisa hanya 1 kerang, 1 V, 1 kerang. Itu pengulangan dari row 4 dan row 5. Jadi pakemnya, kalau kita mau membuat grup yang ada V-stitch-nya, double crochet dan V-stitch, kita harus mengawali dari chain 2. Jadi kita slip stitch dulu, lalu sampai chain 2 baru kita buat double crochet-nya, dan diakhiri juga pada chain 2 di sini. Itu pakemnya di sini. Nah, ketika kita membuat grup yang ada kerangnya,
kita awali dengan single crochet pada chain 4 yang pertama dan diakhiri dengan single crochet pada chain 4 yang terakhir. Pakemnya di situ aja. Oke, jadi hanya pengulangan pola row 4 dan row 5. Dan setiap 2 row, karena kan ini satu motif begini untuk V dan kerang, ini kan ada 2 row ya untuk jadi satu motif, itu selalu berkurang satu motifnya. Jadi kalau di sini saya 8, lalu 7, lalu 6, 5 dan sampai 1. Tergantung size masing-masing. Oke, sekarang ini kita lanjutkan dulu ke row 6. Row 6 berarti sama seperti row 4. Row genap. Kalau row genap berarti kita buat grup yang ada V-stitch-nya, kalau row ganjil yang kerangnya. Oke. Berarti row 6 pakemnya genap. Kita slip stitch dulu sampai mencapai chain 2 space. Oke. Chain 2 space. Lalu kita mulai row 6. Buat double crochet. Chain 4. 1 2 3 4. Skip 4, 3 double crochet dan single crochet kita skip. Kita langsung ke chain 4 buat V-stitch. Double crochet, chain 4 dan double crochet pada chain 4 yang sama. Lalu chain 4 dan skip 4. Single crochet, 3 double crochet kita skip langsung ke chain 2. Dan di chain 2 ini pengulangan berikutnya. Nah, ini baru pengulangan yang pertama. Nah, karena kita hanya mengulang dari pola row 4, jadi ini silakan dilanjutkan double crochet chain 4 pada chain 2 space, lalu skip 4, ketemu dengan chain 4 buat V-stitch, double crochet, chain 4 double crochet buat chain 4, lalu skip 4, ketemu chain 2 berikutnya, berarti pengulangan yang ketiga. Dan sampai pada chain 2 yang terakhir, yang ini buat double crochet yang terakhir. Dan row 6 selesai. Berarti ini V-nya harus ada 6 karena harus berkurang 1. 1 2 3 4 5 6. Oke, sudah benar. Sekarang kita lanjut ke row 7. Row ganjil berarti kita buat kerang pengulangan dari row 5. Kalau buat kerang berarti awalnya single crochet pada chain 4 yang pertama dan diakhiri dengan single crochet pada chain 4 yang terakhir. Kita putar dulu. Single crochet pada chain 4 yang pertama, lalu pada chain 4 berikutnya, chain 4-nya V-stitch, kita buat kerangnya. Tiga double crochet, chain 2 dan 3 double crochet.
Lalu single crochet pada chain 4 berikutnya, diikuti dengan chain 4, 2, 3, 4, dan kita skip double crochet stitch. Ini pengulangan yang pertama. Oke, pengulangan kedua, single crochet pada chain 4, lalu pada chain 4 berikutnya, chain 4 V-stitch, kita buat kerang, 3 double crochet, 1, 2, 3, lalu chain 2 dan 3 double crochet, satu, dua, tiga. Single crochet pada chain 4 berikutnya, diikuti dengan membuat chain 4 dan skip stitchnya double crochet. Lalu pada chain 4 berikutnya berarti buat pengulangannya, dan jumlah kerangnya harus sama dengan jumlah V-stitchnya, 6. Oke, dan untuk row berikutnya sampai tersisa satu motif aja, V-stitch dan kerang hanya satu seperti ini. Jadi pengulangannya row 4 dan row 5. Kalau row genap kita buat grup yang ada V-stitchnya. V-stitch, ada chain 4, ada double crochet, itu kalau row genap. Dan kalau row ganjil berarti buat grup yang ada kerangnya dan selalu berkurang. Kalau saya 8, 7, 6, berarti 2 row berikutnya 5, 2 row berikutnya 4, 2 row berikutnya 3, dan sampai hanya tersisa satu motif ini aja, satu V-stitch, satu kerang. Oke, silakan dilanjutkan untuk bagian satu ini, bagian yang segitiga, sampai selesai. Lalu kita akan lanjutkan ke bagian kedua.